underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, kebijakan pemerintah pusat menghapus utang para petani dan nelayan disambut antusias masyarakat. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini kan mereka yang sekarang ini punya utang, yang ngemplang, tiba-tiba dibebaskan. Itu kan ya sorak-sorak bergembira kan, hore-hore, bebas utang lagi gitu kan, utangku gak usah dibayar gitu kan. Ya itu memang buat mereka itu hadiah. Tapi sebetulnya ini sangat merugikan. Secara jangka panjang itu merugikan. Ya, jadi ini kan seperti orang ngemplang. Artinya ngemplang itu punya utang tapi tidak bisa bayar. Terus sama pemerintah boleh diputihkan. Boleh tidak bayar lah, you udah nggak utang lah. Seperti itu kan, pengampunan utang kan. Nah ini kan, kalau selama ini mereka yang jujur utang sama bank dan dia bayar dengan baik, dan ini ada yang tidak bayar dengan baik tapi dibebaskan. Nah, ini kan nggak adil. Persis seperti pemutihan kemarin STNK sepeda motor itu kan. Ini jangan-jangan dilakukan lagi. Ini tidak mendidik. Ya, jadi orang nanti setiap saat aku tak utang deh. Nanti toh kalau tidak bisa bayar toh diputihkan. Jadi kalau utang itu diputihkan, tidak usah bayar. Nah, kesannya bagaimana? Bagi yang utang, yang diputihkan dalam hati, besok aku utang lagi ya. Karena memang kan mau dikasih utang lagi supaya dia bisa berusaha lagi, bisa nanam tanaman padi lagi, macam-macam itu. Nah, sedangkan yang kemarin utang dan bayar, dalam hatinya nggak puas. Loh, saya udah bayar kok nggak dapat reward, yang utang malah dapat reward. Ini kan jadi repot. Harusnya solusinya seperti apa supaya lebih mendidik? Ya mestinya gini, itu yang tidak bisa bayar kan diselidiki. Kenapa? Misalnya kena hama atau macam-macam lah ya. Nah oke, jangan diputihkan, tapi ditunda pelunasannya. Jadi tetap dicatat dia utang sama bank pemerintah itu ya, masih utang. Ya, sekarang dia nggak punya modal untuk usaha. Oke, dipinjemin lagi. Karena pemerintah kan memang kepingin memberdayakan mereka karena kekurangan modal. Ya, dikasih modal lagi dengan catatan keuntungan kamu ini di samping membayar pengembalian untuk utang baru ini harus disisihkan membayar utang yang lama yang belum dilunasi itu. Lah ini jadi benar. Si yang selama ini bayarnya lancar, dalam hatinya juga oh ya, dia tidak dibebaskan. Jadi masih ada kewajiban utang yang harus dibayar. Tapi pemerintah memberi utang lagi, itu sangat manusiawi. Kalau nggak dikasih utang lagi nggak bisa bayar. Utangnya yang tadi itu bukan diputihkan. Ini salah satu solusi. Ya, mestinya dilakukan seperti itu. Jangan terlalu cepat-cepat gratis. Emangnya pemerintah lagi punya duit, toh katanya utangnya juga banyak, utang terus, ya kan? Lah mestinya putusan-putusan seperti inilah yang harus dipikirkan. Tapi sebenarnya ini menimbulkan dilema Om Bob, karena sebenarnya banyak orang yang ternyata bukan tidak bisa bayar, tetapi tidak mau bayar. Bagaimana Om Bob? Ya ini sifatnya orang itu memang macam-macam ya. Tapi kalau dilihat seperti ini memang sepertinya yang seperti tadi itu masih banyak ya. Bukan tidak bisa bayar ya, tapi tidak mau bayar. Contohnya itu misalnya setelah diselidiki di rumahnya, ternyata hidupnya cukup oke. Ya, punya lemari es, punya televisi, perabotannya bagus ya, punya sepeda motor macam-macam, tapi utangnya nggak bayar. Dengan alasan nggak punya uang. Lah, sebab-sebab seperti inilah yang menjadi banyak sekali perusahaan-perusahaan leasing, ya perusahaan yang memberi pinjaman pada orang untuk membeli barang-barang tertentu yang dicicil, itu mengalami kesulitan nagih. Maka muncullah yang namanya debt collector. Dengan tujuan supaya ya utangnya dibayar dong, kamu hidupnya
enak seperti ini kok utang nggak dibayar. Tetapi apa yang terjadi? Lagi-lagi ini sepertinya OJK itu mengeluarkan peraturan. Hei, kamu yang utang ya sekarang juga perlu dilindungi secara hukum, ceritanya begitu. Jadi kalau ada debt collector, nagihnya itu ada aturannya, tidak boleh lewat malam hari, hanya boleh ditagih siang hari, hanya boleh ditagih di kantornya. Jadi tidak bisa kalau sepeda motor yang masih belum lunas, ternyata dia udah 3-4 bulan tuh belum bayar, sepeda motornya itu tidak boleh disita di jalan. Ya seperti itu kan dilindungi sekali itu. Jadi perusahaan yang memberi pinjaman itu juga kepalanya pusing. Banyak sekali utang-utang yang tidak tertagih, sehingga perusahaannya juga susah. Ya makanya ini menjadi problem. Debt collector kalau nagih tidak boleh pakai suara-suara yang keras. Ya harus lemah lembut, harus sopan santun. Tidak boleh mengancam keluarganya macam-macam itu, ya membuat debt collectornya susah nagih. Karena ada orang yang sudah tidak mau bayar itu, maaf ya, itu mukanya sudah tebal kan, sudah tidak malu. Jadi kalau pakai bahasa yang halus ya tidak dibayar. Ya maka debt collector sering datangnya di rumah yang utang tadi itu. Ya supaya ya udah dibayarlah, supaya ini orang debt collectornya itu nggak usah datang terus gitu kan. Nah tapi kan ini dilindungi, dan ini kan kurang adil. Karena masa yang memberi pinjaman tidak dilindungi. Kalau dia tidak bayar gimana? Ya sepertinya OJK ini melindungi peminjam, tetapi tidak melindungi yang meminjamin. Nah ini perlu juga dipikirkan agar situasi bisnis pinjam meminjam di Indonesia ini bisa berjalan sama-sama menguntungkan. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.